Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ini adalah video presentasi mata kuliah metodologi pendidikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pendekatan dan metode penelitian pengembangan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya sendiri, Vika Ida Fitriana. Saya Fadila Briliani. Dan saya Anita Septianingrum. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian yang menonton. Happy for watching! Pengertian penelitian pengembangan atau research and development. Menurut Borg and Gold, metode penelitian pengembangan itu didefinisikan sebagai proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Kemudian menurut Sugiono, metode penelitian dan pengembangan atau research and development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Dari pengertian beberapa ahli di atas, dapat kami simpulkan bahwa metode penelitian pengembangan adalah metode atau proses yang digunakan untuk mengembangkan dan menguji keefektifan suatu produk, baik itu produk baru ataupun produk yang sudah ada. Selanjutnya yaitu konsep dan pentingnya metode penelitian pengembangan. Pada bidang pendidikan, umumnya penelitiannya itu tidak diarahkan pada pengembangan suatu produk, melainkan untuk menemukan pengetahuan yang baru berkenaan dengan fenomena-fenomena yang bersifat fundamental serta praktik-praktik pendidikan. Contohnya yaitu pengembangan media pembelajaran matematika online guna tercapainya pembelajaran yang efektif. Dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan, ada beberapa metode yang digunakan, yaitu yang pertama, metode deskriptif, dan yang kedua, metode evaluatif, serta metode eksperimental. Metode deskriptif itu digunakan dalam penelitian awal untuk menghimpun data tentang kondisi yang ada. Kondisi-kondisi tersebut mencakup ada kondisi produk-produk yang telah ada sebagai bahan pembanding atau bahan dasar untuk produk yang akan dikembangkan. Kondisi kedua yaitu kondisi pihak pengguna, seperti sekolah, guru, kepala sekolah, serta pengguna lainnya. Kondisi yang ketiga yaitu kondisi faktor-faktor pendukung dan penghambat pengembangan dan penggunaan dari produk yang akan dihasilkan, mencakup unsur manusia, sarana prasarana, biaya, pengelolaan, dan lingkungan. Kemudian metode evaluatif. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi proses uji coba pengembangan suatu produk. Produk dikembangkan melalui serangkaian uji coba, dan setiap kegiatan uji coba diadakan evaluasi hasil maupun evaluasi proses. Berdasarkan temuan-temuan hasil uji coba, diadakan penyempurnaan. Metode selanjutnya yaitu metode eksperimental. Metode ini digunakan untuk menguji keampuhan dari produk yang dihasilkan. Walaupun dalam uji coba telah ada evaluasi atau pengukuran, tetapi pengukuran tersebut masih dalam rangka pengembangan produk, belum ada kelompok pembandingnya. Dalam eksperimen telah diadakan pengukuran selain pada kelompok eksperimen juga pada kelompok pembanding atau kelompok kontrol. Nah, pemilihan dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol ini dilakukan secara random atau secara acak. Kemudian pembandingan hasil dari kedua kelompok tersebut menunjukkan keampuhan dari produk yang dihasilkan. Strategi penelitian dan pengembangan banyak digunakan dalam teknologi pembelajaran yang sekarang lebih difokuskan pada sistem pembelajaran. Strategi ini banyak digunakan untuk mengembangkan model-model, desain atau perencanaan pembelajaran, proses atau pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan model-model program pembelajaran. Penelitian dan pengembangan juga banyak digunakan untuk mengembangkan bahan ajar, media pembelajaran, serta manajemen pembelajaran. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Vika Ida Fitriana.
Selanjutnya, ada tujuan penelitian pengembangan. Dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian pengembangan adalah menginformasikan proses pengambilan keputusan sepanjang pengembangan dari suatu produk menjadi berkembang, dan kemampuan pengembangan untuk menciptakan berbagai hal pada situasi ke depan. Menurut Acker, tahun 1999, tujuan penelitian pengembangan khusus dalam bidang pendidikan dibedakan berdasarkan 4 aspek pengembangan, yakni yang pertama bagian kurikulum, yang kedua teknologi dan media, yang ketiga pelajaran dan instruksi, dan yang keempat pendidikan guru didaktis. Yang pertama, pada bagian kurikulum, tujuannya adalah menginformasikan proses pengambilan keputusan sepanjang pengembangan suatu produk untuk meningkatkan suatu produk menjadi berkembang dan kemampuan pengembangan untuk menciptakan berbagai hal pada situasi ke depan. Yang kedua, pada bagian teknologi dan media, tujuannya adalah untuk meningkatkan proses rancangan instruksional, pengembangan, dan evaluasi yang didasarkan pada situasi pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga, pada bagian pelajaran dan instruksi, tujuannya adalah untuk pengembangan dalam perencanaan lingkungan pembelajaran, perumusan kurikulum, dan penafsiran keberhasilan dari pengamatan dan pembelajaran, serta secara serempak mengusahakan untuk berperan dalam pemahaman fundamental ilmiah. Dan yang keempat, pada bagian pendidikan guru dan didaktis, tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi pembelajaran keprofesionalan para guru dan menyempurnakan perubahan dalam suatu pengaturan spesifik bidang pendidikan. Pada bagian didaktis, tujuannya untuk menjadikan penelitian pengembangan sebagai suatu hal interaktif. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan metode penelitian pengembangan. Pendekatan penelitian pengembangan mampu menghasilkan suatu produk yang memiliki nilai validasi tinggi karena produk tersebut dihasilkan melalui serangkaian uji coba lapangan dan divalidasi oleh ahli. Yang kedua, pendekatan penelitian pengembangan akan selalu mendorong proses inovasi produk, model yang tiada henti, memiliki nilai sustainability yang cukup baik, sehingga diharapkan akan ditemukan produk-produk atau model-model yang selalu aktual sesuai dengan tuntutan kekinian. Yang ketiga, pendekatan penelitian ini merupakan penghubung antara penelitian yang bersifat teoritis dengan penelitian yang bersifat praktis. Dan yang terakhir, metode penelitian pengembangan ini cukup komprehensif, mulai dari metode deskriptif, evaluatif, dan eksperimen. Selanjutnya, kekurangan dari metode penelitian pengembangan. Yang pertama, pada prinsipnya, pendekatan penelitian pengembangan memerlukan waktu yang relatif panjang, karena prosedur yang harus ditempuh pun relatif kompleks. Yang kedua, penelitian ini tidak mampu digeneralisasikan secara utuh karena pada dasarnya penelitian ini pemodelannya pada sampel, bukan populasi. Selanjutnya, model langkah-langkah penelitian pengembangan. Sugiono menyebutkan langkah-langkah penelitian dan pengembangan yang dilakukan untuk menghasilkan produk tertentu dan untuk menguji keefektifan produk. Langkah-langkah yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, potensi dan masalah. Penelitian ini dapat berjalan dari adanya potensi dan masalah. Potensi adalah segala sesuatu yang bila digunakan akan memiliki suatu nilai tambah pada produk yang diteliti, pemberdayaan dan berakibat pada peningkatan mutu atau akan meningkatkan pendapatan atau keuntungan dari produk yang teliti. Masalah juga dapat dijadikan potensi apabila kita dapat mendayagunakannya. Sebagai contohnya, sampah dapat dijadikan potensi jika kita dapat merubahnya menjadi suatu yang bermanfaat. Potensi dan masalah yang dikemukakan dalam penelitian harus ditunjukkan dengan data empirik. Kemudian yang kedua, mengumpulkan informasi. Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukkan secara faktual, maka selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk perencanaan tertentu yang diharapkan dapat memecahkan masalah tersebut. Studi ini ditujukan untuk menemukan konsep-konsep yang memperkuat suatu produk penelitian, terutama produk yang berbentuk model, program, sistem, pendekatan, software, dan sejenisnya yang memiliki dasar-dasar teori tertentu. Yang ketiga, desain produk. Produk yang dihasilkan dalam produk penelitian dan pengembangan ini bermacam-macam. Sebagai contoh, dalam bidang teknologi, orientasi produk teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia adalah produk yang berkualitas, hemat energi, menarik, harga murah, dan banyak manfaat. Desain produk harus diwujudkan dalam gambar atau bagan untuk memudahkan dalam proses pembuatannya.
Yang keempat, validasi desain. Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai rancangan produk. Validasi desain dapat dilakukan dengan cara menghadirkan beberapa pakar atau tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai produk baru yang dirancang tersebut. Validasi desain dapat dilakukan dalam forum maupun diskusi. Sebelum diskusi, peneliti mempresentasikan proses penelitian sampai ditemukan desain tersebut beserta dengan keunggulannya. Yang kelima, ada perbaikan desain. Setelah desain produk divalidasi melalui diskusi dengan pakar dan para ahli lainnya, maka akan dapat diketahui kelemahannya. Kelemahan tersebut yang selanjutnya dicoba untuk dikurangi dengan cara memperbaiki desain. Yang bertugas memperbaiki desain adalah peneliti yang nantinya akan menghasilkan produk tersebut. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Vika Ida Fitriana, yaitu mengenai langkah-langkah penelitian pengembangan. Yang keenam, uji coba produk. Di sini desain produk yang telah dibuat tidak bisa langsung diuji coba, tetapi harus dibuat terlebih dahulu yang nantinya akan menghasilkan produk dan produk tersebut yang akan diuji coba. Lalu pengujian dapat dilakukan dengan eksperimen, yaitu dengan membandingkan efektivitas dan efisiensi sistem kerja yang lama dengan yang baru. Selanjutnya yang ketujuh, revisi produk. Penguji produk pada sampel yang terbatas tersebut menunjukkan bahwa kinerja sistem kerja baru ternyata lebih baik daripada sistem yang lama. Perbedaannya itu sangat signifikan, sehingga sistem kerja yang baru itu dapat diberlakukan. Yang kedelapan yaitu uji coba pemakaian. Setelah pengujian terhadap produk berhasil dilakukan, maka selanjutnya produk yang berupa sistem kerja baru tersebut diterapkan dalam kondisi nyata untuk lingkup yang lebih luas. Dalam operasinya, sistem kerja baru tersebut tetap harus dinilai kekurangan dan hambatannya yang muncul untuk adanya perbaikan yang lebih lanjut. Selanjutnya, 9. Revisi produk. Revisi produk dilakukan apabila dalam perbaikan kondisi nyata terdapat kekurangan dan kelebihan. Dalam uji pemakaian, sebaiknya pembuat produk selalu mengevaluasi kinerja produk. Yang ke-10 yaitu pembuatan produk massal. Pembuatan produk massal ini dilakukan apabila produk yang telah diuji coba dinyatakan efektif dan layak untuk diproduksi. Selanjutnya yaitu karakteristik penelitian pengembangan. Bisa dilihat di sini menurut Chan tahun 1982, penelitian pengembangan memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, investigasi yang dilakukan untuk memperoleh kembali pengetahuan ilmiah dan teknologi. Lalu yang kedua, penelitian untuk merancang dan mengembangkan produk dan proses yang baru. Yang ketiga yaitu menerapkan pengetahuan yang baru diperoleh dalam membuat perbaikan yang signifikan secara teknis pada produk atau proses yang sudah ada. Lalu menurut Borg and Gold tahun 1989, terdapat 4 ciri-ciri utama dalam penelitian dan pengembangan. Yang pertama yaitu studying research findings pertinent to the product to be developed, yang artinya melakukan studi atau penelitian awal untuk mencari temuan-temuan pada penelitian terkait dengan produk yang akan dikembangkan. Lalu yang kedua, developing the product based on these findings, yang artinya mengembangkan produk berdasarkan temuan penelitian tersebut. Lalu yang ketiga yaitu field testing in the setting where it will be used eventually, artinya dilakukan uji coba lapangan dalam setting atau situasi yang senyatanya di mana produk tersebut nantinya digunakan. Lalu yang keempat yaitu revising into correct the deficiencies found in the field testing stage, yang artinya melakukan revisi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam tahap-tahap uji lapangan. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data penelitian pengembangan. Dalam
pengumpulan data dapat digunakan berbagai teknik pengumpulan data atau pengukuran yang disesuaikan dengan karakteristik dan data yang akan dikumpulkan serta responden penelitian. Yang pertama yaitu teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan kuesioner. Lalu yang kedua yaitu pengumpulan data dapat menggunakan instrumen yang sudah ada. Untuk ini perlu kejelasan mengenai karakteristik instrumen, mencakup keahlian atau validitas, kehandalan atau reliabilitas, dan pernah dipakai di mana dan untuk mengukur apa. Selanjutnya yang ketiga yaitu instrumen dapat dikembangkan sendiri oleh peneliti. Oleh karena itu, perlu kejelasan prosedur pengembangannya, tingkat validitasnya, dan reliabilitasnya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.